hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih yuhibbu rabbuna wa yardah wa nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla di kesempatan yang mulia ini, di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan belajar bersama-sama mempelajari qawaidun nahwi, kaidah-kaidah nahwu, dan masih mengingatkan kepada ikhwah bahwasanya sebenarnya kita belum memasuki inti kaidah-kaidah nahwu, akan tetapi kita baru membekali bekal-bekal yang itu sangat penting sekali, yang sangat dibutuhkan sekali ketika nanti di pelajaran qawaidun nahwi. Kita mengenalkan kepada ikhwah macam-macam kata, isim, fi'il, dan huruf. Ini sangat penting sekali. Membedakan kata ini isim, membedakan ini kata fi'il, ini huruf, ini sangat penting sekali dan harus dikuasai. Ya, karena nanti dalam kaidah nahwu itu nanti sangat-sangat dibutuhkan sekali untuk membedakan ini isim, ini fi'il, ini huruf. Kemudian kita mengenalkan kepada ikhwah macam-macam isim ditinjau dari beberapa pembahasan, ya. Ditinjau dari huruf akhirnya, ada isim maksur, isim manqus, isim mamdud, dan isim sahih. Ditinjau dari jenisnya, nau'nya, ada dua, ada mudzakkar, ada muannas. Isim ditinjau dari adatnya, jumlahnya ada tiga, ada isim mufrad, ada isim musanna, ada jamak. Kemudian yang terakhir kita bahas adalah isim ditinjau ta'yin. Apa itu ta'yin? Kejelasan. Apakah isim itu sudah jelas atau belum jelas? Maka isim terbagi menjadi dua, ada yang ma'rifat dan ada yang nakirah. Ma'rifat sudah jelas, nakirah belum jelas. Ma'rifat atau isim ma'rifat, isim yang sudah jelas, sudah ditentukan, ada 7 macam isim ma'rifat. Yang pertama, ma'rifatnya karena alif lam. Isim yang dikasih alif lam maka dia ma'rifat. Yang kedua, alam, nama, nama orang, nama gunung, nama kota, nama negara, itu namanya alamun. Yang ketiga adalah dhamir, kata ganti, huwa, hiya, anta, anti, antum, antunna, ana, nahnu, atau yang hu, kitabuhu, kitabuka, kitabuki, itu namanya dhamir, kata ganti. Yang keempat adalah ismu isyaratin, kata tunjuk. Kata tunjuk seperti hadza, ini, hadhihi, ini. Bedanya hadza dengan hadhihi untuk mudzakkar dan muannas. Hadza mudzakkar, hadhihi muannas. Ada dzalika, ada tilka, ada haula, ada ulaika, itu namanya ismu isyaratin. Yang kelima adalah ismun mausulun, isim mausul. Apa itu isim mausul? Kata sambung, kata sambung. Lafaz-lafaznya apa aja? Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, atau allai. Dan yang keenam dari 7 macam isim ma'rifat adalah munada. Munada yang dipanggil atau isim yang terletak setelah huruf nida, terletak setelah huruf panggilan. Apa huruf panggilannya? Yaitu ya, wahai. Ya mudarrisu, wahai seorang guru. Ya waladu, wahai seorang anak. Ya rajulu, wahai seorang laki-laki. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah isim yang disambungkan ke isim ma'rifat setelahnya. Isim yang disambungkan ke isim ma'rifat setelahnya, asalnya berarti dia nakirah, ya. Asalnya nakirah. Dulu kita jelaskan apa itu isim nakirah, ya. Gampangannya isim yang belum atau isim yang kosong dari alif lam, padahal dia adalah isim yang boleh dikasih alif lam atau
boleh juga tidak dikasih alif lam. Tapi nanti kalau di dalam kalimat dia isim kosong dari alif lam ya, berarti itu nakirah. Tapi ternyata tidak semua isim yang kosong dari alif lam itu nakirah. Seperti dia disambungkan ke isim ma'rifat setelahnya, maka dia menjadi ma'rifat. Seperti qalamun. Qalamun dia nakirah, kosong dari alif lam. Disambungkan ke isim alam, nama, qalamu Muhammadin, penanya Muhammad. Muhammadin ma'rifat karena dia alam. Nah, qalamnya yang dia kosong dari alif lam disambungkan ke isim Muhammad, maka qalam ikut ma'rifat. Intinya yang ketujuh, isim yang disambungkan ke isim ma'rifat. Itu yang terakhir kita bahas, ikhwah ya, mengenal isim ditinjau ta'yinnya nakirah dan ma'rifat. Dan insyaallah pertemuan kali ini kita ingin mempraktekkan isim ditinjau ta'yinnya. Di halaman 20 kita ambil aja yang di baris paling bawah, paling terakhir. Walan tazala hadhil ummah qa'imatan ala ini dulu yang kita bahas. Walan tazala hadhil ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhu man khadhalahum atau man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Walan tazala, wa dan lan tazala artinya adalah senantiasa dari mazala. Dan senantiasa umat ini qa'imatan, tegak berdiri amrillah. Saya lanjutkan di buku Mukhtarat, ala amrillah, di atas perintah Allah. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan memberikan bahaya. La yadurru, tidak akan memberikan bahaya hum kepada mereka, man orang, khalafahum yang menyelisihi mereka, hatta sampai ya'tiya datang, ya'tiya datang, amrullah sampai datang keputusan Allah, yaitu yaumul qiyamah. Itu yang dimaksud amrullah, hatta ya'tiya amrullah sampai datang keputusan Allah, yaitu hari kiamat. Nah, kita ingin mempraktekkan isim ditinjau ta'yinnya. Isim ditinjau ta'yinnya, kejelasannya, atau mungkin juga kita praktekkan isim-isim ditinjau jenisnya atau bilangannya. Taib, kita mulai dari wa dulu. Wa di sini artinya dan, dia bukan isim tapi dia adalah harfun. Kenapa harfun? Dia kata yang tidak menunjukkan makna isim dan tidak menunjukkan makna fi'il. Dan dulu sudah kita bahas huruf, tidak ada pembahasan isim nakirah dan isim ma'rifat. Kata yang kedua adalah lan, artinya kalau mau diartikan dia adalah tidak ya. Tapi ini sudah satu paket. Lan tazala itu jika digabung lan dengan tazala artinya senantiasa. Tapi kalau diartikan sendiri-sendiri itu artinya ini tidak, ini hilang.
Itu ada pembahasan tersendiri untuk lan tazala, saudara kana. Lan di sini kalau arti aslinya tidak, ya artinya tidak, sehingga dia tidak menunjukkan makna isim dan makna fi'il, maka lan bukan isim tapi masuk pada kata kategori harfun. Harfun. Ya. Walan tazala. Kata yang ketiga tazala. Ikhwah, seandainya kita nggak tahu artinya tazala, tapi kita bisa menghukumi kata tazala ini isim, fi'il atau huruf, kita bisa menentukannya dengan melihat sebelumnya ada lan. Lan adalah ciri khusus, tanda khusus untuk fi'lun. Sehingga ada lan, otomatis setelah lan itu adalah fi'lun. Fi'lun tidak ada pembahasan nakirah dan ma'rifat. Hadhihi ikhwah. Hadhihi apa ikhwah? Ismu isyaratin, kata tunjuk untuk mufrad dan muannas. Nah, untuk mufrad dan muannas dia kata tunjuk dekat. Hadhihi ismu isyaratin, sudah jelas. Dia adalah ismun, namanya aja sudah ismun, ya. Ismun, namanya ismu isyaratin, dan ismu isyaratin dia adalah isim ma'rifat. Ismu isyaratin, dia ma'rifat karena dia isim isyarah. Ta'yinnya ma'rifat. Ma'rifat karena dia isim isyarah. Berikutnya, walan tazala hadhil ummah. Al ummah umat, artinya umat. Ismun, fi'lun atau harfun di sini jelas sekali dari segi makna dia menunjukkan manusia, berarti isim, namanya umat, yaitu dia manusia, menunjukkan manusia. Kemudian dari segi makna sudah menunjukkan isim, ditambah lagi kata al-ummah, ada tanda khusus untuk ismun, yaitu al, alif, lam, dan diakhiri takmar butoh. Ada dua tanda isim, al dan takmar butoh. Nah, isim al-ummah ikhwah ditinjau dari takyin, kejelasannya itu apa? Dia termasuk ismun nakirah. Sahih? Khata ya, bukan ismun nakirah tapi isim ma'rifat. Ismun ma'rifatun, ma'rifah. Ismun ma'rifatun, isim ma'rifat sudah jelas. Kenapa ikhwah dia al-ummah termasuk isim ma'rifat? Karena dia diawali alif lam. Ingat, isim yang pertama yang ma'rifat yaitu adalah isim yang dikasih alif lam. Berikutnya ikhwah, qaimah. Qaimah, tegak, berdiri. Ya. Di sini qaimah ismun, fi'lun atau harfun. Dilihat dari tandanya, maka dia menunjukkan ismun. Ismun. Kenapa? Karena di sini ada dua tanda isim, ikhwah, yaitu apa? Yang pertama tanwin, nih, tanwin nih. Dan yang kedua adalah tak marbutah. Ada dua tanda isim, berarti qaimah adalah ismun. Isim qaimah ditinjau dari kejelasannya, ditinjau takyinnya, qaimah termasuk isim apa, maka dia ismun nakiratun. Kenapa? Karena dia pertama bisa, alasannya bisa karena bukan termasuk isim ma'rifat yang 7 itu. Nakirah.
Mau dikatakan yang ada alif lam, nggak ada alif lam, dia bukan alam nama, dia bukan dhamir, dia bukan isim isyarah, dia bukan isim mausul, bukan munada, tidak bersambung ke isim ma'rifat setelahnya, itu qaimah. Itu diantara alasannya. Atau dia kosong dari alif lam, maka dia ismun nakiratun, isim yang belum jelas. Walan tazala hadhil ummah qaimatan. Umat ini senantiasa akan tegak berdiri ala amrillah, di atas perintah Allah. Kalimat setelahnya ini kita hapus. Atau di bawahnya kita nggak apa-apa. Ala amrillah, ala amrillah. La yadurruhu man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Amrullah nanti insyaallah ditaruh di bawah. Atau amrullah hatta ya'tiya amrullah, itu nanti dia sama seperti amrillah yang pertama ini, walaupun beda makna ya. Walan tazala hadhil ummah qaimatan ala amrillah la yadurruhu man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Berdiri tegak di atas perintah Allah tidaklah membahayakan mereka, la yadurruhum, kurang mim di sini, la yadurruhum man, orang yang menyelisihi mereka, menentang mereka sampai datang keputusan Allah yaumul qiyamah. Kata yang berikutnya setelah qaimatan adalah ala. Ala artinya di atas, isim fi'il harfun, maka dia adalah ismun. Ya, apa? Harfun, bukan ismun. Harfun, huruf, bukan isim, bukan fi'il. Di atas, karena tidak menunjukkan makna isim dan tidak menunjukkan makna fi'il, predikat, kata kerja. Bukan manusia, atau tidak menunjukkan makna manusia, hewan, tumbuhan, benda, sifat, keterangan waktu, maka dia bukan ismun. Kalau dia harfun, maka tidak ada pembahasan huruf itu nakirah atau ma'rifat. Ala amrillah, perintah Allah, amrillah. Ismun, fi'lun atau harfun, jelas ikhwah terletak setelah huruf jar. Ciri khusus isim yaitu terletak setelah huruf jar. Di situ dia harfu jarrin, berarti setelah ala adalah ismun. Nah, dia isim amri, nakirah atau ma'rifat, ditinjau dari kejelasannya, maka jawabannya adalah isim ma'rifatun. Kenapa ikhwah? Padahal dia kosong dari alif lam, nggak ada alif lam di sini. Dia ma'rifatnya karena disambungkan dengan kata Allah, yang mana Allah ma'rifat alam Allah. Ma'rifatnya karena alam Allah. Nah, ini amrillah kata majmu' ya. Kata majmu'
maka amri isim yang disambungkan kepada isim ma'rifat setelahnya, sehingga amri menjadi ma'rifat, bukan isim nakirah. Amrillah. Berikutnya Allah. Ya, ini dia ma'rifat. Allah ma'rifat karena alam. Alam nama. Kata berikutnya lah, disinilah kita ketahui dulu lah di sini ismun fi'lun harfun, jawabannya adalah la harfun. Artinya la tidak. Sehingga kalau artinya tidak, la tidak menunjukkan makna isim dan tidak menunjukkan makna fi'il, maka la itu adalah harfun. Kalau dia harfun, maka la tidak ada pembahasan isim nakirah dan tidak ada pembahasan isim ma'rifat. Yadurru atau yadurruhum, di sini dua kata ikhwah, bukan satu kata yadurruhum, tapi itu dua kata. Kata yang pertama yadurru dan kata yang kedua adalah hum. Yang pertama dulu yadurru, membahayakan. Dharra yadurru, membahayakan. Kita ketahui dulu ini kata yadurru ismun fi'lun atau harfun. Dia masuk kategori fi'lun ikhwah. Ya kan? Sehingga kalau yadurru itu fi'lun, maka tidak ada pembahasan nakirah dan ma'rifat. Kata yang berikutnya adalah hum. Yadurruhum. Yadurruhum, hum ini apa? Ismun, menunjukkan mereka itu siapa? Yaitu yang al-ummah ini, al-ummah, umat yang berdiri di atas perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Ini ismun dan dia nakirah atau ma'rifat, jawabannya adalah ismun ma'rifatun. Ma'rifatun. Kenapa? Hum itu adalah isim ma'rifat, isim yang sudah jelas karena dia isim dhamir. Isim dhamir. Huma, hum, kata ganti mereka. Kata ganti mereka itu hum. Kemudian man. Man kita pengen tahu dulu, dia kata man ini isim, fi'il atau huruf. Apa artinya man? Orang. Tidaklah membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka. Man di sini menunjukkan manusia, berarti man dia adalah ismun. Ismun. Nah, kalau ditinjau takyinnya, man ini nanti nakirah atau ma'rifat. Ini man dia masuk kategori ismun ma'rifatun, isim ma'rifat, tapi dulu kita tidak membahasnya. Sebenarnya dibahas, cuman tidak disebutkan lafadznya. Man ini masuk kategori isim ma'rifat karena dia isim mausul, termasuk lafadz isim mausul. Nah, itu kalau mau dilihat di buku Mukhtarat, dia di halaman 17 di keterangan isim mausul, atau di halaman 18. Nah, catatan untuk isim mausul itu ada beberapa catatan.
Di antaranya di situ ada isim mausul man dan ma yang dulu tidak kita sebutkan. Memang dulu sengaja nggak disebutkan. Nah, ini man dia termasuk isim mausul. Termasuk isim mausul. Nanti juga ada man yang dia termasuk isim isyarah, isim syarat, tapi tidak kita bahas dulu. Nah, untuk man di sini ikhwah, dia masuk kategori isim ma'rifat karena dia isim mausul, ya, isim mausul. Man isim ma'rifat. Ma'rifatnya karena isim mausul. Ya. Man khalafahum, orang yang menyelisihi mereka. Khalafahum di sini tersusun dari dua kata, khalafa menyelisihi, menentang, dan hum dua kata. Kata pertama khalafa, kata kedua hum. Khalafa apa artinya? Dia kata isim fi'il atau huruf? Maka jawabannya di sini menyelisih, menentang adalah perbuatan predikat, maka khalafa adalah fi'lun, bukan ismun. Bukan ismun, tapi fi'lun. Kalau dia fi'lun maka khalafa enggak ada pembahasan nakirah dan ma'rifat. Yang berikutnya hum. Hum di sini sama seperti yang di sini ikhwah. Dia dhamir, berarti hum adalah ismun ma'rifatun. Ma'rifatnya karena dhamir. Hatta sampai. Hatta. Ketahui dulu hatta ini ismun fi'lun atau harfun. Jawabannya adalah harfun. Kenapa hatta harfun? Karena dari segi makna tidak menunjukkan makna isim dan tidak pula makna fi'il. Hatta sampai, tidak menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda, sifat atau keterangan waktu, maka bukan isim. Bukan fi'il karena tidak menunjukkan kata kerja predikat, maka kalau bukan isim, bukan fi'il, dia adalah kata yang berupa harfun, huruf, dan huruf tidak ada pembahasan nakirah dan ma'rifat. Terakhir, ikhwah, ya'tiya, datang, perbuatan predikat, maka dia fi'lun. Fi'lun tidak ada pembahasan isim nakirah dan isim ma'rifat. Adapun amrullah, hatta ya'tiya amrullah, dia penjelasannya sama seperti ini, ala amrillah, walaupun beda makna. Ini ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, cara mempraktikkan isim ditinjau kejelasannya, ditinjau dari takyinnya, ada nakirah ma'rifat. Tapi ternyata kita harus tahu dulu ini kata isim atau bukan, gitu kan tadi. Nah, kita harus tahu dulu itu wa itu isim atau bukan. Kita ngakunya kita kita kira dia ismun padahal dia harfun, yaitu nanti nggak akan ketemu, pasti salah jawabannya. Kalau dia wah isim nakirah, nah gitu kan, salah isim nakirah padahal dia harfun. Huruf atau huruf itu nggak ada pembahasan nakirah dan ma'rifat. Sehingga untuk mengetahui itu isim nakirah ma'rifat, kita harus tahu dulu ini kata isim atau bukan. Kalau isim berarti nanti ada pembahasan nakirah atau ma'rifat. Bukan isim, dia entah fi'il atau huruf, maka nggak ada pembahasan nakirah ma'rifat. Maka saya sangat-sangat mengulangi terus, ya kan, yang namanya membedakan ini kata isim, ini fi'il, ini huruf, itu penting banget, ya. Dan ini harus bisa dikuasai, harus bisa dikuasai. Baik ikhwah, ini yang kita pelajari untuk hari ini, pertemuan kali ini, mempraktekkan isim ditinjau dari takyinnya. Cukup sekian yang saya sampaikan. Tetap istiqomah belajar mempelajari kaidah-kaidah nahwu supaya kita bisa memahami kalamullah Al-Quran, bisa memahami sunnah hadis Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.